Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.9 struktur data paralel 2 akan mempresentasikan laporan akhir proyek struktur data kami, yaitu implementasi dan analisis performa struktur data vektor dan degree pada sistem monitoring log aktivitas aplikasi dengan anggota Hauzan, Dorisi, Ananta, dan Fatiza. Next. Yang pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Di latar belakang, masalah di lapangan yaitu aplikasi modern seperti backend, DevOps, terus menghasilkan log login pengguna, request API, error sistem, dan transaksi data. Hal ini membuat pencarian log spesifik jadi lambat, sulit memisahkan log error dari log normal, dan pengelolaan tanpa struktur yang tepat sama dengan tidak efisien. Karena itu diperlukan sistem monitoring log yang mampu menyimpan, mencari, dan mengelola data secara efisien. Pemilihan struktur data yang tepat menjadi kuncinya. Next. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem monitoring log yang terstruktur, kemudian struktur data apa yang paling cocok, dan bagaimana performa masing-masing saat data log membesar. Kemudian untuk tujuannya yaitu membangun sistem monitoring log aktivitas aplikasi sederhana, kemudian mengimplementasikan vektor dan degree untuk operasi CRUD pada data log, dan menguji performa sistem dengan dataset dari skala kecil hingga 1 juta log. Next. Yang kedua, landasan teori dan kompleksitas. Untuk landasan teori, vektor itu memiliki kelebihan yaitu akses datanya by index dengan cepat, kemudian cache friendly sehingga CPU bisa privilege data, kemudian binary search efisien karena data terurut, dan pencarian sekuensial sangat cepat. Vektor ini memiliki bersifat dynamic array, di mana elemen disimpan berurutan. Boleh next. Sementara itu, pada degree, yaitu double-ended queue, memori tersimpan dalam blok-blok seperti chunk memory. Kelebihannya yaitu push di depan dan di belakang, jadi dia ada dua. Kemudian hapus log lama. Kemudian cocok untuk sistem rolling log dan vivo. Kemudian penambahan data itu masif, jadi lebih stabil. Next. Untuk kompleksitas waktu dan ruang teoritis, untuk objek linear, delete, dan penggunaan memori itu WIC-ON. Sedangkan untuk DQ, insertnya juga WIC-O1, kemudian search binary-nya itu sama juga WIC-O-log-N, kemudian untuk search linear dan penggunaan memorinya itu WIC-ON, sedangkan pada delete log lama itu WIC-OK. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang lanjut ke desain sistem dan metodologi. Sistem yang kami bangun itu berbasis command line interface. Nah, pengguna berinteraksi langsung lewat terminal. Secara arsitektur ada 4 lapisan. Nah, input layer menerima perintah pengguna. Log processing memproses operasi yang diminta. Data storage. Nah, intinya menyimpan semua log menggunakan vektor atau DQ. Terakhir, output layer menampilkan hasilnya ke layar. Nah, setiap entry log punya 5 atribut, yaitu ID, timestamp, level, source, dan message. Nah, bisa lihat di baris di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, algoritma utama. Ada 4 algoritma inti. Pertama, insert setiap log baru otomatis dicatat. Waktunya diberi ID, lalu ditambahkan ke ujung kontainer dengan pushback. Kedua, search by time menggunakan binary search. Karena log terurut berdasarkan waktu, kita langsung lompat ke posisi relevan. Tidak perlu baca semua. Kompleksitasnya O log n. Ketiga, search by level atau source menggunakan linear search. Nah, baca satu persatu dari awal karena atribut ini tidak terurut. Kompleksitas ON. Nah, keempat, delete all log. Nah, dia itu menemukan batas waktu dengan binary search, lalu hapus sekaligus semua log lama dari depan. Nah, lanjut lagi ke bab 4. Nah, perbedaan kuncinya ada di memori. Vektor itu menyimpan semua data dalam satu blok bersebelahan. Saat penuh, ia harus meminta blok baru yang lebih besar dan memindahkan semua data lama. Ini yang sesekali menyebabkan lonjakan waktu. DQ sebaliknya, memori disimpan blok-blok dikecil terpisah, dan saat dihapus blok lama dari depan, cukup buang pointer ke blok terdepan. Tidak ada pergeseran data sama sekali. Nah, satu hal lagi, soal eh, penyimpanan permanen nih, sistem menggunakan file CSV bernama logdata.csv. Saat program dijalankan, load from file, membaca file, dan membuat semua log di memori. Nah, saat ditutup, save to file menyimpan kembali, sehingga log tidak hilang antar sesi.
Nah, itulah gambaran implementasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terkait program yang sudah kami buat. Program yang kami buat ini menggunakan C++ ya, dengan library sebagai berikut, di mana library utama kita adalah DQ dan vector ya. Jadi maksudnya library yang kami gunakan ini merujuk pada struktur data yang kami buat. Lalu selanjutnya kita akan langsung melakukan demonstrasi. Dapat dilihat bahwa mode aktif dari struktur data saat ini adalah DQ, dan kita dapat merubahnya jika memilih menu 1, lalu kita memilih vektor untuk mengubahnya ke vektor. Nah, itu untuk menu yang pertama. Lalu untuk melakukan insert log, kita harus memilih dua, dan di sini insert log ini dia otomatis mengenerate data log secara acak gitu ya. Nah, ketika kita memilih dua, maka akan ditanyakan berapa data log yang akan kita buat. Nah, konteks dari tujuan ini agar kita bisa melakukan insert dan melakukan tes dengan tidak manual itu, masukin datanya satu, tapi sudah di generate. Biasanya kita mendapatkan 100, dan 100 data log berhasil dimasukkan. Lalu untuk menu yang ketiga, yaitu pencarian berdasarkan waktu. Misalnya kita masukkan format tanggal sebagai berikut dengan waktu akhirnya yaitu 12. Nah, dan dapat dilihat bahwa pencarian berdasarkan waktu menampilkan data log dengan range atau interval waktu yang sudah kita tetapkan di awal dan di akhir. Selanjutnya kita melakukan pencarian berdasarkan level. Nah, level ini terbagi menjadi tiga, yaitu error, info, dan warning ya. Misalnya kita mencari info, maka akan menampilkan data log yang berkategori level info gitu ya. Lalu untuk berdasarkan search, misalnya kita masukkan 5, nah misalnya kita ambil app service, masukkan, maka akan menampilkan data log yang source itu app service ya. Selanjutnya kita akan menampilkan data terkait error log, yang dimana ini menjadi suatu query yang penting karena ini merupakan salah satu alasan utama adanya sistem monitor log ini, yaitu untuk mengatasi adanya error. Dan dapat dilihat bahwa error berhasil ditampilkan, data log dengan level error berhasil ditampilkan. Selanjutnya kita akan melihat menghapus data log lama ya. Nah, di sini dia menggunakan interval waktu juga ya, menggunakan interval waktu juga. Nah, Uh, jadi terkait data log lama ini dia menggunakan interval waktu yang dimana kita harus memasukkan waktu batas hapus itu ya. Jadi ketika kita memasukkan data batas waktu batas hapus, dia akan menghapus data yang di belakang atau lebih lama dari data yang ditetapkan gitu. Misalnya kita masukkan 7 menit 7 untuk delete, dan kita masukkan tanggalnya ya. Nah, berhasil menghapus 105 log lama. Nah, berarti ada 105 log lama yang dimana 105 log ini dia berada di bawah dari tanggal yang sudah ditetapkan itu. Lalu kita akan melakukan cek 8 statistik log, yang di sini dia akan menampilkan statistik log. Nah, dan dapat lihat bahwa total log kita ada 200, info dengan level info ada 60, warning 61, dan error 79. Nah, untuk menampilkan semua log maka kita harus memilih 9. Nah, lalu yang terakhir adalah run benchmark, yang dimana ini merupakan menu tambahan ya, yang dimana menu ini bertujuan untuk memudahkan benchmarking atau pembandingan antara vektor dengan DQ secara otomatis. Biasanya kan 10. Nah, di sini dia akan melakukan run preset size dengan 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 size data log yang bervariasi dan sudah ditetapkan secara template. Biasanya kita masukkan 1. Nah, dia akan melakukan run, dan hasil run ini dia akan masuk ke benchmark result. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini hasil perbandingan hasil jalan dari benchmark yang sudah dilakukan oleh sistem tadi. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu untuk pengukuran waktu, kita menggunakan Chrono dengan high resolution clock dari library standar C++ dengan resolusi nanosecond, lalu kita akan versi ke microsecond. Dilakukan pengukuran sekali per operasi per n data. Lalu pengukuran memori, kita melakukan aproksimasi menggunakan perhitungan matematis, yaitu mengalihkan log size dengan size of log, yang dimana ini tuh bertujuan untuk membuktikan laju pertumbuhan ON secara proporsional. Lanjut, hasil dan pembahasan. Hasil dari operasi insert log, kita dapat melihat bahwa vektor sebenarnya secara teori kompleksitasnya cukup sama, tapi karena vektor ini dia sesekali akan melakukan spike karena dia harus melakukan relokasi memori saat penuh.
Sedangkan DQ ini dia hanya perlu menyambungkan pointer ke blok baru. Selanjutnya, untuk operasi search log, kita menggunakan binary search untuk melakukan pencarian berdasarkan waktu, dan bisa dilihat grafiknya tidak terlalu itu ya melunjak, tetap di ribuan mikrosecond. Nah, eh, tapi kita bisa melihat bahwa vektor ini lebih cepat ya, karena ada keuntungan cache friendly. Lalu untuk linear search, kita bisa melihat cukup melonjak karena kompleksitasnya ON. Nah, vektor ini sebenarnya lebih cepat dari DQ karena dia tuh struktur datanya berurutan sehingga membantu CPU untuk eh, lebih mudah melakukan prefetch. Next. Nah, yang terakhir adalah operasi delete log ya, delete log. Nah, sebenarnya ini merupakan ketimpangan dari kompleksitas khusus untuk operasi delete ya, karena vektor vektor ini dia harus ketika melakukan penghapusan log lama, otomatis dia harus mengakses indeks yang paling pertama. Nah, ketika dia melakukan menghapus indeks yang paling pertama, dia harus melakukan shifting atau pergeseran elemen-elemen yang di kanannya ke kiri, sehingga membuat performanya lambat. Sedangkan untuk DQ ini dia hanya perlu melakukan menghapus pointer blok elemen dan tidak melakukan shifting sama sekali gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat nilai performa ini DQ ini 3,7 kali lebih cepat daripada vektor. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah memory usage ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya keduanya bertumbuh di kompleksitas ON, tapi karena DQ ini dia ada yang namanya overhead pointer. Jadi dia bakal sedikit menambah memori gitu ya, tapi kurang lebih hampir sama itu ya. Nah, lalu untuk trade-off-nya ya insert vektor ini dia memiliki resiko spike, walaupun sebenarnya keduanya itu memiliki kecepatan yang sama gitu ya, tapi memang ada risikonya. Sedangkan DQ ini dia lebih stabil. Untuk binary search, sebenarnya dia lebih binary search dan linear search. Untuk vektor dia lebih sedikit lebih cepat, sedangkan DQ dia sedikit lebih lambat gitu ya. Untuk delete lama, eh, vektor sangat lambat karena kompleksitasnya OS, sedangkan DQ cepat ya, sebesar OK dengan K adalah jumlah data yang dihapus. Sedangkan untuk memori, vektor sebesar big ON, sedangkan DQ dengan sedikit overhead. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan mengenai penjelasan bab 7. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil proyek yang sudah dilaksanakan. Jadi yang dimana pada poin pertama itu mengenai operasi insert log itu DQ terbukti dia lebih stabil dan juga lebih lebih stabil pada data masif. Sedangkan kalau misalkan vektor itu dia rentan mengalami spike karena dia ada proses realokasi memori. Lalu pada poin kedua itu di operasi search-nya binary search itu berjalan setara di big O log n untuk kedua struktur data. Nah, namun di linear search ini tuh vektor ini sedikit lebih cepat karena alokasi memorinya itu berurutan dan dia juga cache friendly. Lalu pada poin ketiga itu faktor penentunya itu ada di delete log yang dimana DQ ini tuh dia lebih jauh lebih unggul dibandingkan vektor karena dia menghapus log lama itu tidak perlu shifting elemen. Jadi kinerjanya itu jauh lebih berbeda daripada vektor. Nah, dari tiga poin ini tuh rekomendasinya itu merupakan penggunaan DQ sebagai struktur data yang optimal karena dia penggunaan monitoring lognya itu menggunakan pola FIFO atau first in dan first out ataupun rolling log yang dimana dia yaitu menghapus datanya itu dari depan dan juga dari belakang. Pesan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.